Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Peran Pasar Uang dan Pasar Modal dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Halalan Nurma Arifah dengan NIM 2024-0102-042. Yang kedua ada Lintang Eka Triani dengan NIM 2024-0102-025. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada Aprilia Itsnaini Rosidin dengan NIM 2024-0102-081. Untuk materi yang pertama yaitu latar belakang. Pertumbuhan ekonomi memerlukan sistem keuangan yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana secara efektif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat apakah suatu negara berkembang dengan baik atau tidak. Disinilah pasar uang dan pasar modal memiliki peran yang sangat penting. Untuk pasar uang berperan menyediakan pembiayaan jangka pendek, sedangkan pasar modal menyediakan pembiayaan jangka panjang. Meskipun keduanya terus berkembang di Indonesia, masih terdapat tantangan seperti rendahnya literasi keuangan dan ketidakpastian ekonomi global. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran kedua pasar tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi pada penelitian ini kita membahas 4 hal utama. Yang pertama, pengertian pasar uang dan pasar modal. Yang kedua, fungsi pasar uang dan pasar modal. Terus yang ketiga, peran pasar uang dan pasar modal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan yang terakhir atau yang keempat, itu tantangan dalam pengembangan pasar uang dan pasar modal. Tujuan penelitian. Di sini terdapat 4 poin. Poin yang pertama yaitu bertujuan untuk menjelaskan pengertian pasar uang dan pasar modal. Yang kedua, menganalisis fungsi pasar uang dan pasar modal. Yang ketiga, mengetahui peran keduanya dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan yang keempat, mengidentifikasi tantangan pengembangannya. Manfaat penelitian. Di sini terdapat 2 manfaat penelitian. Yang pertama itu dari sisi teoritis, yaitu menambah wawasan mengenai pasar uang, pasar modal, dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua itu dari sisi praktis, menjadi referensi bagi pemerintah, pelaku usaha, investor, dan masyarakat. Selanjutnya ada pengertian pasar uang dan pasar modal. Pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan yang memperdagangkan berbagai instrumen keuangan dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Pasar ini menjadi tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana jangka pendek. Melalui pasar uang, bank, perusahaan, pemerintah, dan lembaga keuangan dapat memenuhi kebutuhan likuiditas secara cepat dan efisien. Selain sebagai sumber pembiayaan jangka pendek, pasar uang juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Yang kedua itu ada pasar modal. Pasar modal merupakan sarana yang mempertemukan perusahaan atau pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan investor yang ingin menanamkan modalnya. Dana yang diperoleh melalui pasar modal digunakan untuk membiayai ekspansi usaha, meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan teknologi, serta mendukung berbagai proyek investasi. Di Indonesia, aktivitas pasar modal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan perdagangan efek dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia atau BEI. Selanjutnya ada fungsi pasar uang. Pasar uang memiliki beberapa fungsi penting dalam perekonomian, yaitu ada 5. Yang pertama, menjaga likuiditas perekonomian sehingga lembaga keuangan dapat memenuhi kebutuhan dana jangka pendek.
Yang kedua, menyediakan sumber pembiayaan jangka pendek bagi perusahaan maupun pemerintah untuk mendukung kegiatan operasional. Yang ketiga, mendukung pelaksanaan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Yang keempat, menjadi sarana investasi jangka pendek dengan tingkat risiko yang relatif rendah dibandingkan investasi jangka panjang. Dan yang kelima, menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga aktivitas ekonomi dapat berlangsung secara lancar. Selanjutnya, fungsi pasar modal. Pasar modal memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Antara lain, yang pertama sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dan pemerintah. Yang kedua, menjadi sarana investasi bagi masyarakat untuk memperoleh keuntungan melalui dividen, bunga obligasi maupun capital gain. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan perusahaan karena perusahaan memperoleh tambahan modal untuk melakukan ekspansi usaha. Yang keempat, meningkatkan efisiensi alokasi dana, yaitu menghubungkan pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana secara efektif. Serta yang kelima, mendukung pembangunan ekonomi nasional karena investasi yang meningkat akan memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa selama periode tertentu. Indikator yang umum digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti investasi, kualitas sumber daya manusia, perkembangan teknologi, stabilitas ekonomi, serta perkembangan sektor keuangan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin besar pula peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada hubungan pasar uang dan pasar modal dengan pertumbuhan ekonomi. Pasar uang dan pasar modal memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pasar uang membantu menjaga kelancaran aktivitas ekonomi melalui penyediaan dana jangka pendek dan menjaga stabilitas likuiditas. Sementara itu, pasar modal menyediakan pembiayaan jangka panjang yang memungkinkan perusahaan melakukan investasi, memperluas usaha, dan meningkatkan kapasitas produksi. Dengan meningkatnya investasi dan produktivitas, lapangan kerja akan bertambah, pendapatan masyarakat meningkat, dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat tercapai secara berkelanjutan. Oke, selanjutnya metode penelitian. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi literatur atau library research bertujuan memahami dan menganalisis peran pasar uang dan pasar modal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menggunakan data sekunder dari buku, jurnal ilmiah terakreditasi, serta publikasi resmi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka, penelusuran jurnal, dan dokumentasi data resmi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi hasil. Keterbatasan penelitian hanya menggunakan studi pustaka, sehingga hasil bersifat deskriptif analitis dan tidak menggunakan pengujian statistik maupun data primer. Selanjutnya kita masuk ke hasil pembahasan. Pembahasan yang pertama, peran pasar uang. Pasar uang berfungsi menyediakan dana jangka pendek bagi bank, perusahaan, dan pemerintah. Dengan adanya pasar uang, kebutuhan dana operasional dapat terpenuhi, likuiditas tetap terjaga, dan aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, pasar uang juga membantu menjaga stabilitas ekonomi melalui pelaksanaan kebijakan moneter. Terus yang kedua yaitu peran pasar modal. Nah, berbeda dengan pasar uang, pasar modal menyediakan pembiayaan jangka panjang melalui instrumen seperti saham dan obligasi. Dana tersebut dimanfaatkan perusahaan untuk memperluas usaha, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan begitu, pasar modal turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Yang ketiga yaitu dampak pasar uang dan pasar modal. Jadi, dari perkembangan pasar uang dan pasar modal, terdapat beberapa dampak positif terhadap perekonomian. Di antaranya adalah meningkatnya investasi, semakin terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya pendapatan masyarakat, serta semakin kuatnya sistem keuangan nasional. Semua dampak tersebut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terus yang keempat itu ada tantangan pengembangan. Nah, pastinya dari semua yang kita bahas tadi itu ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Misalnya seperti literasi keuangan masyarakat yang masih rendah, akses investasi yang belum merata, serta kondisi ekonomi global yang sering berubah. Oleh karena itu, diperlukan edukasi keuangan yang lebih luas, regulasi yang kuat, dan pengembangan infrastruktur pasar keuangan agar pasar uang dan pasar modal dapat berkembang lebih optimal. Oke, sekarang kesimpulannya. Jadi, pasar uang dan pasar modal merupakan dua pilar utama sistem keuangan yang saling melengkapi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasar uang berfungsi menjaga likuiditas jangka pendek dan mendukung kebijakan moneter. Sedangkan pasar modal menyediakan pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dan pemerintah. Perkembangan pasar modal meningkatkan investasi, efisiensi alokasi dana, serta menyediakan berbagai instrumen investasi bagi masyarakat. Tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya literasi keuangan, risiko investasi, fluktuasi ekonomi global, dan ketidakpastian ekonomi domestik. Pengembangan pasar uang dan pasar modal yang sehat sangat penting untuk menciptakan stabilitas keuangan, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, bagi pemerintah dan otoritas keuangan, yaitu tingkatkan literasi keuangan dan jaga stabilitas regulasi untuk meningkatkan kepercayaan investor. Kedua, bagi pelaku dan lembaga keuangan, yaitu manfaatkan pasar uang dan pasar modal sebagai sumber pembiayaan serta terapkan tata kelola yang baik. Yang ketiga, bagi masyarakat dan investor, yaitu tingkatkan pemahaman mengenai risiko dan keuntungan investasi agar keputusan lebih bijak. Dan yang terakhir, bagi penelitian selanjutnya, gunakan pendekatan kuantitatif dengan data time series untuk menguji hubungan pasar uang, pasar modal, dan pertumbuhan ekonomi secara empiris. Sekian materi mengenai peran pasar uang dan pasar modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Semoga materi yang kelompok kami sampaikan dapat berguna untuk audiens semua. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Sekian kami ucapkan terima kasih.